Perhatikan, sungguh amalan orang yang diberikan kesempatan bertemu Ramadan mampu mengalahkan orang yang wafat dalam keadaan syahid. Bahkan jaraknya antara langit dan bumi. Maksudnya apa? Orang yang diberikan kesempatan bertemu Ramadan adalah orang yang beruntung, yang Allah izinkan dia untuk bisa menemukan kebaikan dalam hidupnya. Betul? Berarti kita teh harus benar-benar serius ya pas ketemu Ramadan teh. Iya tuh. Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita ketemu lagi. Betul? Betul apa betul? Ini nasihat ya bunda sayang. Kalau bunda pengen ibadah itu punya nilai yang deep banget di hati kita, bayangkanlah bahwa itu ibadah yang terakhir untuk kita. Kayak sholat, kalau bunda ingin tambah khusyuk dalam sholat, bayangkanlah itu sholat yang terakhir untuk kita. Kalau bunda ketemu Ramadan tahun ini, bayangkanlah boleh jadi Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Betul apa betul? Dan kita nggak ada yang taunya yang namanya maut mah, betul? Ada nggak orang yang tahun lalu masih bersama dengan kita Ramadan, tahun ini udah tidak ada? Ayah ada? Ada nggak izin mohon maaf orang dikasih kesempatan Ramadan tapi di tengah-tengah kemudian Allah panggil usianya? Ada? Kita nggak pernah tahu bunda. Boleh jadi kita pun demikian. Rizki itu harus apa? Dijemput, bukan dicari. Apa bedanya dijemput dengan dicari? Beda. Kalau dicari belum tentu ada, kalau dijemput pasti ada. Dan ini yang sering jadi persoalan. Sayang, ikhtiar rezeki itu ada dua. Satu ikhtiar bumi, dua ikhtiar langit. Satu ikhtiar apa? Bumi. Dua ikhtiar apa? Langit. Ikhtiar buminya apa? Usaha, kerja, dagang, bisnis. Itu ikhtiar bumi. Harus atau tidak? Harus. Karena kewajiban kita kepada Allah. Jadi bunda nggak boleh bilang gini, kan udah dijamin rezeki mah, nggak sesuai sareti isu-isu di PK penting. Nggak usah, nggak bisa. Harus kerja. Makanya jangan sepelekan pekerjaan. Kenapa Ahilman membahasakannya dijemput bukan dicari? Beda. Kalau dicari belum tentu ada. Kalau dijemput pasti ada. Catat status hari Senin itu tuh. Rizki itu harus apa? Dijemput, bukan dicari. Apa bedanya dijemput dengan dicari? Beda. Kalau dicari belum tentu ada. Kalau dijemput pasti ada. Dan ini yang sering jadi persoalan. Sayang, ikhtiar rezeki itu ada dua. Satu ikhtiar bumi, dua ikhtiar langit. Satu ikhtiar apa? Bumi. Dua ikhtiar apa? Langit. Ikhtiar buminya apa? Usaha, kerja, dagang, bisnis. Itu ikhtiar bumi. Harus atau tidak? Harus. Karena kewajiban kita kepada Allah. Jadi bunda nggak boleh bilang gini, kan udah dijamin rezeki mah, nggak sesuai sareti isu-isu di PK penting. Nggak usah, nggak bisa. Harus kerja. Makanya jangan sepelekan pekerjaan. Sampaikan ke suami bunda ya, kemuliaan laki-laki itu ada pada pekerjaannya. Makin dia bergerak, makin dia mulia. Tapi kan sekarang mah ada kerja yang nggak keluar rumah, ada. Ayo nama di depan laptop, pakai sarung, ngeluarin uang kan, ada nggak? Tapi tetap bekerja atau tidak? Tetap. Maka setiap langkah orang yang bekerja menghapuskan dosa, masya Allah. Ikhtiar bumi, tapi punten. Banyak orang yang sibuk ikhtiar bumi, tapi kadang lupa ikhtiar langit. Apa ikhtiar langitnya? Tingkatkan ketakwaannya kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah tunjukkan jalan keluar. Betul? Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka.
Maka rizki harus dijemput, tingkatkan ketakwaan. Apa itu takwa? Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Itu takwa. Nah maka nanti yang ketiga, biar bunda nggak khawatir dengan rezeki, jangan membatasi rezeki dengan urusan harta. Rezeki itu luas dan banyak, betul? Sehat rezeki atau bukan? Punya suami soleh rezeki bukan? Punya suami soleh ganteng soleh rezeki bukan? Punya suami soleh ganteng kaya rezeki bukan? Punya suami soleh ganteng kaya baik hati rezeki bukan? Punya suami soleh kaya ganteng royal rezeki bukan? Punya suami soleh ganteng kaya setia rezeki bukan? Punya suami soleh ganteng kaya tapi pelit rezeki. Jadi semua itu rezeki. Oh Ustadz, apa itu rezeki? Rezeki itu segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan dalam hidup. Ahilman bukan suami bunda, betul kan? AA bukan suami bunda kan? Bukan. Tapi Ahilman bisa jadi rezeki nggak buat bunda? Kenapa? Karena ada manfaat yang Ahilman berikan buat bunda. Kadang rezeki itu tak harus kita miliki, cukup kita bisa mendapatkan manfaat di balik rezeki itu. Pertanyaannya, suami bunda sekarang udah jadi rezeki apa belum? Atau jadi beban buat kita teh? Udah Ahilman, berarti itu nikmat atau bukan? Berarti mulai hari ini sayang, jangan mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin, tapi khawatirkan yang belum dijamin. Apa yang belum dijamin? Amal kita akan diterima oleh Allah atau tidak? Dosa kita apakah sudah diampuni oleh Allah atau tidak? Nah, datangnya bulan Ramadan ini hadiah dari siapa? Anugerah dari siapa? Tidak semua orang bisa bertemu Ramadan, betul? Ada orang yang bertemu, tapi tidak semua orang juga dikasih kesempatan taat ketika Ramadan, betul? Ada nggak orang yang ketika Ramadan masuk biasa-biasa aja? Ada. Kayak bulan biasa, ada nggak? Tapi ada nggak orang yang ketemu Ramadan memang dia merasa ini tamu istimewa? Ada tidak? Ada. Ada nggak orang yang bertemu Ramadan awalnya semangat, tengah-tengahnya akhirnya poho ayat? Ada nggak? Tapi ada nggak orang yang dari awal sampai akhir tuh gaspol terus taat? Ada tidak? Ada. Maka saat bertemu Ramadan bukan tentang hanya bertemunya. Kalau hanya bertemunya, bulan lain juga bertemu. Betul apa betul? Tapi gimana caranya Ramadan tahun ini better than before? Ngerti itu? Asik asik. Gimana caranya Ramadan tahun ini better than before? Apa artinya? Lebih baik daripada sebelumnya, betul? Jadi Ramadan datang itu bukan hanya sekedar ganti wardrobe bungkul, bukan hanya sekedar nambah baju baru, bukan. Walaupun boleh apa enggak? Boleh. Sok bunda kalau ada rezeki mah beli baju baru boleh. Bikin nastar boleh. Bikin kue salju boleh. Kenapa enggak boleh? Boleh, asal ada uangnya. Yang tidak boleh adalah maksakan. Puasa itu lebaran riuh. Puasa teh biasa we, tapi gitu we meliruh ti ayeuna teh geus hanting-hanting. Lebaran tahun ini mah pakai kaftan abi teh pakai kaftan dan kitu ngagebai ka tukang. Kadang-kadang kita mah suka riuh dengan hal-hal yang seperti itu. Bukan nggak boleh, tapi ingat, jangan sampai memaksakan sesuatu yang melebihi kemampuan kita, betul? Ya syukurlah baju baru untuk dipakai, tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang sendal baru untuk dipakai,
Tak ada pun tak apa-apa, masih ada sendal musola. Gitu. Jadi ya sok atuh berarti kita teh harus benar-benar seriusnya pas ketemu Ramadan nya atuh, karena belum tentu Ramadan tahun depan kita ketemu lagi. Betul? Betul apa betul? Ini nasihat ya bunda sayang, kalau bunda pengen ibadah itu punya nilai yang deep banget di hati kita, bayangkanlah bahwa itu ibadah yang terakhir untuk kita. Kayak sholat, kalau bunda ingin tambah khusyuk dalam sholat, bayangkanlah itu sholat yang terakhir untuk kita. Kalau bunda ketemu Ramadan tahun ini, bayangkanlah boleh jadi Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Betul apa betul? Dan kita nggak ada yang taunya yang namanya maut mah. Betul? Ada nggak orang yang tahun lalu masih bersama dengan kita Ramadan, tahun ini udah tidak ada? Ayah ada? Ada nggak izin mohon maaf orang dikasih kesempatan Ramadan tapi di tengah-tengah kemudian Allah panggil usianya? Ada? Kita nggak pernah tahu bunda. Boleh jadi kita pun demikian. Makanya Ahilman lihat ini wajah yang hadir kan sama semua ya. Ini wajah camat semua ya. Apa itu camat? Calon mati. Jangan tersinggung ya. Dah karena mati mah pasti, betul? Cuman kita nggak tahu waktunya saja kan. Bisa jadi bunda duluan, Ahilman belakangan, bisa ya. Atau dibalik, Ahilman belakangan, bunda duluan. Iya tuh. Udah kelihatan di sini mah wajah-wajah calon mati semua ya. Bunda siap mati apa enggak? Siap mati apa enggak? Bunda siap mati, tidak siap mati, mati. Da Allah nggak akan nanya dulu ke bunda, nggak akan nge-WA dulu. Cida atau siap maut tak acan. Da Allah juga nggak akan nanya, Celilis udah siap apa belum? Enggak ya. Semuanya ya kalau Allah mau mah ya semua pasti akan kembali, betul? Maka kalau bunda lagi down gitu ya, lagi nggak semangat dalam beramal, ingat boleh jadi ini kesempatan amal kita terakhir. Maka Ustadz, jika ini Ramadan kita yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Ahilman berharap bunda sayang Ramadan ini jadi bulan yang bisa mengantarkan 5 sikap terbaik dalam hidup kita. Ada berapa? Jadikan Ramadan ini ya jadi momentum terbaik sebagai bulan untuk menghadirkan 5 sikap terbaik. 1. Jadikan bulan Ramadan ini bunda sayang, teteh sayang, sebagai bulan untuk bertaubat kepada Allah. Untuk apa? Taubat. Apa itu taubat? Taubat itu kembali kepada Allah. Taubat itu mengembalikan diri kita pada keadaan yang jauh lebih baik dalam hidup kita. Sekarang saya mau tanya, yang di sini punya dosa apa enggak? Dosanya dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Cius, ini apa? Iya. Bunda sayang, kalau udah masuk Ramadan, ingat, jadikan setiap waktunya untuk apa? Bertaubat. Dan baiknya Allah, semua amal yang bunda lakukan di bulan Ramadan itu berpotensi menghapuskan dosa-dosa kita. Ibadah puasa di siang hari menghapuskan dosa. Sholat tarawih qiyamul lail di malam hari Ramadan menghapuskan dosa. Ada satu malam yang disebut dengan malam apa? Lailatul Qadar, dan ketika bunda menghidupkannya nanti insya Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Maka bunda yang merasa banyak dosa dan Allah izinkan Ramadan, ini momentum.
seberat apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita. Ustadz, apakah mungkin Allah menghapuskan dosa kita? Yakin. Selama kita serius bertobat, sebesar apapun, sebanyak apapun, yakin ampunan Allah lebih luas dibanding dosa-dosa kita. Maka sering Ahilman sampaikan kepada Bunda ya, ada 4 dosa orang yang punya dosa. Ada berapa? 4. 1, merasa tidak punya dosa. Maka hati-hati, siapapun di antara kita harus merasa kalau kita punya dosa, kalau kita banyak dosa. Yang kedua, sibuk dengan dosa orang lain. Itu dosanya orang yang punya dosa. Maka Bunda sayang, kalau melihat orang lain itu, tataplah dengan kacamata kasih sayang. Dan kalaupun ada orang yang berbuat buruk, benci keburukannya, tapi jangan benci orangnya. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, benci maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa demikian? Iya, kalau di hati kita tidak ada kebencian kepada orangnya, maka kita akan berharap kepada Allah ada perubahan pada orang tersebut. Tapi kalau Bunda melihat orang yang punya dosa itu buruk terus, jelek terus, nggak baik terus, maka boleh jadi pandangan kita terhadap orang itu yang membuat hati kita menjadi keras, dan boleh jadi itu yang menutup rahmat Allah kepada kita. Maka tataplah setiap orang dengan kacamata apa? Kasih sayang. Lihat orang kasih sayang, lihat orang sayang, lihat orang cinta. Ingat ya, selama dia hidup dan selama Allah masih berikan kesempatan dia usia, selama dia mau bertobat kepada Allah, maka selama itu Allah ampuni dosa-dosa dia. Maka dalam hidup Bunda sayang, jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Status hari Selasa itu, jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Betul? Maka hati-hati, dosa orang yang punya dosa kedua apa? Sibuk dengan dosa orang lain. Yang ketiga, dosa orang yang punya dosa tidak mau bertaubat dari dosa. Udah tahu salah, udah tahu keliru, udah tahu nggak boleh, tapi kita masih terjelembab pada pekerjaan itu. Segera selesaikan. Kenapa Ustadz? Ya memang udah tahu itu salah. Maka Bunda, yang paling berat itu adalah Bunda udah tahu salah, tapi Bunda nggak mau pergi dari kesalahan itu. Maka hati-hati. Dan yang keempat, orang yang putus asa dari ampunan Allah. 4 dosa orang yang punya dosa ya, selain dosanya. 1, merasa tidak punya dosa. 2, sibuk dengan dosa orang lain. 3, tidak mau bertaubat dari dosa. 4, orang yang putus asa dengan ampunan Allah. Maka sayang, Bunda, Teteh, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Saya ulangi, Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Betul? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang terus bertaubat. Jadi taubatnya enggak sekali, taubat lagi, taubat lagi, taubat lagi. Kenapa taubatnya berkali-kali? Karena dia paham dosa dia pun berkali-kali. Makin berkali-kali dia berbuat dosa, maka berkali-kali itu dia juga bertobat kepada Allah. Maka sekarang gini, kalau Bunda, Teteh tidak bisa berlomba dengan orang soleh untuk berbuat baik, setidaknya berlombalah dengan para pendosa untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, jika kita tidak bisa berlomba dengan orang soleh untuk berbuat baik,
setidaknya berlombalah dengan para pendosa untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulangi boleh, tenang. Tenang, ini kan Pentium 2 ya, jadi agak lama gitu. Jika kita tidak bisa berlomba dengan orang soleh untuk berbuat baik, maka setidaknya berlombalah dengan para pendosa untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal bunda ngerasa kayaknya jauh banget ya aku teh dari kata soleh, jauh banget ya dari kata orang baik. Ya udah atuh, sekarang mah berlomba aja dengan para pendosa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda sadar punya dosa aja udah baik. Dan saat kita sadar punya dosa, maka segera kita bertaubat kepada Allah. Dan yang pertama, berarti Ustaz berpesan, jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk apa? Bertaubat kepada Allah. Dikit-dikit bunda minta ampun, nitip ya. Kalau pas menjelang berbuka, bunda nitip banget doa, ya Allah ampuni dosaku ya Allah, ya Allah ampuni kesalahanku ya Allah, ya Allah ampuni maksiatku ya Allah. Ya, itu diantara doa yang harus bunda minta. Makanya bunda kalau ba'da tarawih kan suka doa ya. Apa doanya? Subhana Malikil Kudus gitu kan? Subhana Malikil Kudus, Subhana Malikil Kudus gitu kan? Rabbul malaikatu waruh, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, gitu ya. Allahumma ya Allah innaka afuwun karim, sesungguhnya engkau maha pemaaf, duhai Allah yang maha mulia, fa'fu anni ya karim, maafkan aku ya Allah, kan gitu. Jadi itu yang kita minta ya. Puasa bunda capek, bunda lelah, iya, kenapa? Karena Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya orang kalau puasa kan godaannya banyak ya bun, banyak gak? Lihat kecoa inget korma kan ada ya. Lihat tali sepatu kebayang nih golosor, meni gitu, meni ampun godaan teh. Tapi udah kalau nggak inget dengan dosa mah ada atuh pengen kita terbuka, betul nggak? Makanya kalau pas lagi lemes teh, ya Allah ini teh lagi capek banget, makin ngerasa capek Allah makin ngapusin dosa-dosa saya. Apalagi mohon izin ya, ceramah haus tuh kata siapa? Ya, dari subuh ke pagi ke siang ke sore, haus tidak? Haus, ya kan? Tapi ya Allah makin berat perjuangannya, makin berat rasanya, berarti Allah makin menghapuskan dosa-dosa saya. Maka daripada kita mikirkan jusnya, mikirkan sirup gitu, langsung ganti alihkin sama yang lain gitu. Kadang pas capeknya itu bunda bukan pas ceramahnya, pas udah selesainya. Kalau pas udah gini mah enak aja, nyaman, enak. Apalagi yang hadir ibu-ibu Bogor gini kan, oh masya Allah, ibu-ibu Bogor meni wajah nate meni itu glowing alias berminyak gitunya maksudnya teh. Bararesih pokoknya mah ieu mah calon ahli surga hungkul sadaya lagi. Resep ahilman mah kalau ceramah di Bogor teh kayak healing aja, refreshing lah. Ketemu bunda teh kayak nggak ada masalah aja ini teh di masjidnya, di imamah tuh kalau amal masalah lagi. Jadi senang. Makanya izin ya bunda kalau ada jokesnya, ada bercandanya, ada kita teh pengen ke bunda teh nguatin bunda. Tahu bunda di rumah banyak masalah kan, minimal pas ngaji bisa seri sedikit, bisa senyum sedikit, betul? Minimal melepaskan sedikit masalah, balik deh inget deh masalahnya gitu kan. Tapi kan bunda inget-inget, oh si Ahilman teh kieu, jadi inget tuh. Dan itu yang kadang suka bikin ketawa sendiri. Bunda pernah nggak tiba-tiba lagi sendiri terus inget kajian, ketiba serius sorangan, pernah nggak? Besok berobat ya, itu khawatir ada masalah itu biasanya. Ya. Jadi yang pertama, jadikan Ramadan ini sebagai bulan apa? Taubat. Taubat sama siapa? Allah. Taubat yang diterima tuh syaratnya apa? 3 ya.
Satu, menyesal dengan dosa yang pernah kita lakukan. Bunda kudu ada rasa menyesal. Nah, apa ciri orang yang menyesal dengan taubat? Yang paling mudah, cirinya mudah keluar air matanya. Makanya Bunda jangan bilang cengeng sama orang yang sering nangis. Orang yang sering nangis itu tanda hatinya lembut. Tapi nangisnya karena apa? Kalau nangisnya karena nonton film yang sedih, kalau nangisnya karena dunia, eta mah bukan lembut hati, eta mah emang cengeng we eta mah. Orang yang mudah nangis ketika ingat dosanya, lihat. Orang mudah nangis ketika ingat dosa, tanda hatinya lembut. Tapi orang yang susah nangis padahal ingat dosa, boleh jadi ada tanda kerasnya hati. Makanya orang soleh itu mudah nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, karena nangisnya itu menunjukkan kelembutan hatinya. Apalagi kalau dia ingat dosa. Ingat dosa masa muda, ya Allah, saya pernah ngambil bala-bala, ya Allah. Bala di sekolah ngambil 5, ngaku hiji. Apa namanya? Darmajinya dahar 5 ngaku hiji. Ya Allah, hamba teh ingat uang dari celana suami diambil sama saya. Belum bilang sampai sekarang. Tak, itu hal-hal yang ringannya ya. Belum lagi yang dosanya, misalnya, ya Allah, hamba teh dulu sering ngumbar aurat, bangga banget dengan aurat yang hamba umbar tuh ya Allah. Sekarang hamba pakai kerudung, kan boleh suka gitunya, pas ngaca suka gitunya, ya Allah, ayeuna nama pakai jilbab, baheula mah da teu kieu abi teh ya Allah. Suka gitu nggak kira-kira tuh? Terus Bunda ngerasa tiba-tiba air mata tuh netes gitu, dan Bunda tahu kan, ketika aurat itu terbuka, dosanya takutnya jadi dosa jariah, takutnya dilihat sama orang, ya Allah, ingat gitu. Jadi nangisnya bukan karena jadi cabai kieunya, bukan. Jadi nangis pakai kerudung itu bukan karena penampilannya, tapi ingat masa lalu kita yang pernah tenggelam dalam dosa. Maka ingat Bunda, ada 2 mata yang sangat dicintai oleh Allah. Ada berapa? 2. 1, mata yang mudah menangis karena takut kepada Allah. 2, mata yang senantiasa terjaga untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, 1, mata yang mudah menangis karena dia takut kepada Allah, dan yang kedua, mata yang senantiasa terjaga untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bunda izin ya, kalau Bunda pas lagi ngaji mata terbuka terus, ini mata dicintai Allah. Karena ada orang ngaji belum mulai, tuluh ayah tuluh gitu ayat tuh, ayah ngaji tuh belum mulai, miskin mulai tah. Nges mulai itu ngaji nangis, datang jam 8 pagi kan Bunda udah kieu sengaja milih box, dan memang sengaja ya teh cari posisi yang agak enak gitu, cari tembok sebelah kiri ya, dan paling atas tah gitu, dan menikih atau tah bukan ke usah gak dapat ke belakang tah kieu tah, alah mas beres ngaji tuh ya teh. Makanya ada orang yang izin baru buka Quran tuluh ayat tuh, ari nonton sinetron menit terbuka wae kieu atuh da nonton sinetron mata komo lamun iklan kan suka ada ditungguan ya. Tapi pas baca Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kerek alif lam mim meski kieu. Hati-hati, minta ya Allah, ada apa dengan mataku? Makanya ada perkataan ulama bagus sekali. Kalau kita tidak mendapatkan kesempatan
untuk mau membaca Al-Quran, jangan katakan karena sibuk, jangan katakan karena tak ada waktu, karena penyebabnya boleh jadi karena ada dosa yang pernah kita lakukan sehingga membuatmu tak punya kesempatan untuk baca Al-Quran. Ulang, tenang. Kalau ada di antara kita yang merasa tidak punya kesempatan untuk baca Al-Quran, jangan katakan kamu sibuk, jangan katakan tak ada waktu. Boleh jadi alasannya karena dosa yang pernah kita lakukan, sehingga Allah menutup kesempatan itu untuk kita mau membaca Al-Quran. Makanya bunda mikir gini, nah hanya ya Allah mending nggak mau wae baca Quran teh, kita ya dosa naon ya Allah, dosa naon? Apa sering melotot ke suami meren itu ya Allah? Atau mungkin sering melotot ke suami, sering merendahkan orang lain, ya Allah ada apa dengan mata saya ya Allah? Tapi kalau bunda belanja di mall, kaki kuat, mata hebat, badan tegap, diajak tolak berkali-kali di mall masih siap, datang jam 10 pagi pulang jam 10 malam, semua mall diidir takut kita. Datang ke lantai 1, sabaraha ieu teh hargana cuman beda gope, naik ke lantai 2, nanti ya kita cari dulu ya ke atas dulu ya, kali aja ada yang ngarada miring harganya. Naik ke lantai 3 beda 1.000, naik ke lantai 4 kukulingan, nges terakhir ternyata yang di bawah paling murah, turun deui ke handap nges tutup tokona. Riweuh urang mah cik atuh ada beda gope meni ulah teuing, nu beda gope ieu mah meni asar ribu meni hayang we sempurna. Ibu-ibu mah kebahagiaannya ada pada nawarnya. Jadi lamun teu nawar teh bahagia urang mah. Kadenya bunda ieu mah pesan dari ahilmannya, bunda ulah sok nawar kana dagangan anu batina leutik. Saya ulangi ya, jangan suka nawar sama dagangan yang untungnya kecil. Contohnya apa misalnya? Tukang sayur misalnya, dia jualan kangkung sabeungkeut satu apa? Gitulah pokoknya satu iketan. Kasok ditanya ku kita teh, "Mang, eta kangkung sabaraha hargana teh?" Mah? 5.000 lah misalnya, 5.000. Bunda ulah nawar. Eta 5.000 paling sabaraha sih untungnya? Paling gope, bener tuh. Iya mah, mang eta saiket sabaraha kangkung teh 5.000, meni mahal 2.000 we. Ya Allah. Eta meni diturunkeun ke 2.000. Eta paling nubeungkeutan kangkung sabaraha sih untungnya? Paling gope maksimal 1.000, betul nggak? Bunda turunkan, ya Rob keterlaluan eta mah. Iya mah lucu bunda, ada ibu-ibu naik mobil, alus mobil teh. Di lampu merah ada budak leutik jualan coet. Tahu nggak coet? Coet teh apa? Cobek, ulekan, yang pakai batu itu. Mobilnya bagus, si ibu teh nawar. Jang, berapa itu cobeknya? Kata si Ujang 20.000. Meni mahal. 10 we 2 cenah. 10 2. Cek si Ujang teh, nggak bisa bu. Cek si ibu teh, pirage batu. Pirage batu cenah. Cuma batu. Cek si Ujang teh, iya no sorangan atuh ari kitu mah. Eta ustad tanya, eta cobek sebarasi untungna paling 2.000, paling 3.000, bener tuh. Masih kena ditawar. Pirage batu cenah. Kalaupun dia ngasih misalnya mohon maaf, ya udah bolah 15 we dibayar ku ibu dibikeun. Pertanyaan saya, eta si Ujang ngadoakeun teu? Moal ieu tah cobekna kadiekeun duitna beres, besok diganti. Kalau ibu nawar cobek gitu yang untungnya nggak terlalu besar, ibu bilang gini, berapa cobeknya? 20, kasih 50. Set. Kata si Ujang teh, bu kembaliannya buat Ujang aja. Pertanyaan saya, si Ujang eta ngadoakeun tuh?
murudo tah doana ge. Ibu sing panjang umur, sing geulis wae, sehat, suamina sing bager, sing setia, moal salingkuh suami ibu mah insya Allah murudo tah doana. Betul tidak? Bukankah yang paling penting itu doa? Betul? Makanya bunda, dalam setiap transaksi muamalah ekonomi, jangan hanya mengedepankan keuntungan. Kadang ada doa yang kita tuh lebih mahal harganya daripada sekedar apa? Sekedar untung rugi. Makanya tadi kata Ahilman bilang, jangan mudah nawar sama dagangan yang batinnya kecil. Mulai hari ini, apalagi Ramadan. Makanya kalau Ramadan bunda sing, nih ada bazar di depan, ulah ditawar. Karunya tenang, orang bazar, saya bersama dengan anda ini sekaligus saya promokan sekalian. Kan misalnya, kecuali mungkin bazar yang lainnya, mungkin yang kayak makanan kecil kan nggak seberapa paling untungnya, masih tawar. Yang lucu mah kalau pas di luar Ramadan datang ke tukang bazar, ke tukang dagangan, dicobain ulah, coba enak nggak ya, enak nggak ya, enak nggak ya. Pas enak teh, oh nanya yang nggak ada, iya tahu ayah kolnya ada, kentang ada, ibu tuh udah lihat udah nggak ada tuh. Telurnya ada nggak ada. Oh ya udah saya nggak jadi, ada maunya nyari telur aja. Tapi tadi nyobaan, somai dicobaan, kola dicobaan. Kadang-kadang kita masuk lupa ada kebaikan-kebaikan yang Allah titipkan melalui kebaikan lain. Betul atau tidak? Nah matakna udah ketemu Ramadan mah taubati kesalahan kita teh. Yang kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang sepele tapi tete salah, tete dosa. Nah matakna kalau udah Ramadan mah jadikan bulan taubat. Yang tahu salah berhenti kesalahan, yang tahu banyak dosa berhenti dosanya. Ini Ramadan, kesempatan terbaik. Nah yang kedua, kalau sudah masuk Ramadan, jadikan Ramadan ini bulan untuk hijrah. Bulan untuk apa? Hijrah. Yang tadi apa? Taubat. Yang kedua hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu artinya memperbaiki diri. Jadikan bulan untuk memperbaiki diri. Yang biasanya sholatnya diakhirkan, Ramadan mah awal waktu, tepat waktu. Yang biasanya bunda teh kalau bicara suka menyakiti orang lain, kalau udah Ramadan mah belajar untuk makin hati-hati ketika bicara. Yang awalnya pemarah jadi pemurah, yang awalnya pemukul jadi perangkul, yang awalnya pengejek jadi pengajak, yang awalnya pembenci jadi penyayang, yang awalnya pendengki jadi pemaaf. Tah eta esensi puasa mah. Puasa itu bunda sayang, teteh sayang, bukan hanya nahan lapar dan haus. Kalau cuma lapar haus mah puasa, orang yang mau operasi juga puasa. Betul tidak? Orang yang mau operasi puasa tidak? Puasa. Kalau cuma nahan lapar dan dahaga mah orang yang mau operasi juga sama. Tapi puasa Ramadan teh dijadikan sama kita bulan puasa yang setiap puasanya menahan kita minal laghwi warrafathi, dari yang sia-sia dan yang buruk. Jadi bunda mulai menata nih, mulai menata. Ini kalau saya bicara nyakitin orang nggak ya? Kalau nyakitin, nggak usah bicara. Kira-kira kalau saya posting ini ada yang tersinggung nggak ya? Kalau ada jangan diposting. Makanya Sayyid Ahilman bilang begini, saring sebelum sharing. Catat status hari Rabu itu. Saring sebelum sharing. Betul? Saring dulu sebelum kita sharing. Bagaimana cara menyaringnya? Ada 3. 1, lihat, cek yang kita sampaikan itu benar atau tidak. Ulah segala rupa ku bunda di share. Kalau bunda belum tahu kebenarannya, khawatirnya jadi hoax. Kalau jadi hoax jadi fitnah. Fitnah teh dosana lebih kejam daripada pembunuhan. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya hati-hati, benar atau tidak. Yang kedua, pas mau di-share teh bermanfaat atau tidak.
Yang ketiga, cek kira-kira kalau saya share ini akan ada orang yang sakit hati atau tidak. Kalau sekiranya ada yang sakit hati, mending ulah di-share be. Apalagi bunda kadang suka itu nyeramahin orang depan banyak orang, jangan. Kadang bunda nyeramahin orang di grup yang banyak orang, di-tag lagi namanya. Cida dengekeun ieu di grup yang banyak itu, di-tag Cida dengarkan nasihat baik ini gitu. Makanya bunda kalau mau nge-share ya umum aja, nggak usah nyudutkan ke siapa, nggak usah nyirin ke siapa, ya khawatirnya orang tersinggung. Makanya orang yang puasa jadi momentum hijrah lebih baik, makanya ada silaturahmi, betul? Tapi hati-hati, pas silaturahmi oge, jangan menjadikan ajang silaturahmi untuk pamer. Banyak orang yang nggak mau datang buka bersama reuni gara-gara apa? Naon reuni teh meni asa jadikeun ajang pamer we. Nu hiji ngomongkeun pekerjaanna, nu hiji ngomongkeun pencapaian anaknya, nu hiji ngomongkeun romantis suaminya. Ibu bayangkan cerita romantis suami sama yang tidak punya suami, sakit itu teh. Sakit enggak? Ibu cerita romantisnya ibu sama suami di depan yang tidak punya suami, sakit atau tidak? Penyakit ain itu timbul gara-gara itu, karena bunda menunjukkan sesuatu nikmat di depan orang yang tidak merasakan nikmat itu. Maka dalam agama kita, izin mohon maaf, tidak boleh sembarangan mengumbar romantisnya keluarga depan banyak orang. Makanya Ahilman kalau ditanya, mana foto istrinya, kok nggak pernah sama istrinya? Bukannya nggak mau, istri saya nggak mau, saya mau. Atau mau public figurnya kan hayang ditunjukkan ke batur ya istri saya, tapi istri saya enggak. Apa kata istri saya? Jangan ayah, malu katanya. Belum tentu yang dilihat orang itu romantis, belum tentu sebegitu adanya. Terus gimana? Udah ayah aja yang kelihatan, Lina mah nggak usah kelihatan. Makanya saya mah alhamdulillah punya suami istri seperti istri saya teh. Beruntung saya mah beneran. Untung saya mah nggak punya yang kayak begini. Alhamdulillah. Saya mah senang, saya mah meni bersyukur pisan. Istri saya mah disuruh posting sama saya teh, atuh bunda bikin story apalah, story gitu. Enggak katanya, malu. Kenapa? Takut dihisab tuh. Istri saya mah meni segitunya pisan. Matangnya kalau mau ambil video anak-anak saya tuh istri saya suka menyingkir dulu. Jangan ada bundanya. Anak-anak aja sama ayah. Ibu kalau datang pengajian istri saya, ibu nggak tahu yang mana istri saya. Yang makan dulu. Bunda pernah satu kali dulunya sebelum Ahilman sekarang, dulu pernah saya berangkat sama istri saya, kan dulu mah belum kayak sekarang ya, izin Allah teh. Dulu kita masih naik motor lah gitunya, turun gitu. Istri saya kan ya belum kelihatan, saya juga belum kelihatan gitu. Ada orang yang minta foto ke istri saya. Ibu tolong fotoin cenah. Tapi istri saya dalam hati saya. Tapi maha lembutnya istri saya ya Rabbal Alamin. Belum, sini Lina fotoin. Difotoin sama dia. Orang foto ibu-ibu sama suaminya, dia motoin. Ya Allah, saya emang gak pernah kepikiran nikah lagi ya. Tahun ini ya Allah. Jadi bener ya bunda sayang, hebatnya suami itu memang tergantung ada istri di sampingnya. Tapi emang Ustadz nggak mau misalnya nunjukin, mau bunda, tapi kan mungkin ada batasnya kali. Ilmu saya belum nyampe ke sana gitu. Tapi mungkin istri saya udah tahu ilmunya kali. Makanya bunda tuh kalau mau tahu saya, jangan tanya ke saya. Tanya ke siapa? Istri saya. Nanti ya, habis lebaran kan saya mau pindah rumah ke Bogor baru ya. Jadi bunda kan deket sama Ahilman kan. Nah, nggak usah main ke rumah ya. Riwuh, sok riwuh. Mesul. Ya boleh. Kan nanti Ahilman akan pindah ke Bogor baru ya. Bunda boleh datang ke rumah ya. Mampir
jangan lupa bawa peye. Ama suka peyenya, kerupuknya, kue gitu. Jadi nanti kita mau bikin pengajian juga di rumah. Mau datang apa enggak? Datang ke sana ya. Mungkin orang dibagi-bagi. Senin Kecamatan Bogor Utaranya, Selasa asar kampanye Ahilman. Pokoknya mah jadiin Ramadan mah bulan hijrahnya, bulan untuk memperbaiki diri. 1 bulan taubat, 2 bulan hijrah. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima kita akan bahas di Masjid Raya Bogor nanti Selasa depan. Karena izin Ahilman harus segera ke Jakarta karena jam 12 ada acara di Bank Indonesia siang ini. Jadi ada berapa lagi PR-nya? 3 ya. Jadi insya Allah Selasa depan ketemu di mana? Masjid Raya Bogor tanggal 4 April. Nah, sorenya Ahilman ada buka bersama di Hotel Grand Savero dengan Majelis Taklim As-Sakinah. Bunda yang belum daftar segera daftar. Udah apa belum? Nah, jadi paginya di Masjid Raya kita kajian, sorenya kita buka bersama di Hotel Grand Savero. Insya Allah. Tanggal berapa? Tanggal 4. Hari apa? Hari Selasa. Hatur nuhun, Bunda sehat semua insya Allah. Doakan Ahilman panjang umur, sehat walafiat. Baru 2 ya. 1 Ramadan jadiin sikap buat apa? Taubat. Yang kedua buat memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan banyak kebaikan untuk kita. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan lagi. Kita berdoa kepada Allah. Baik, Bunda sayang, Teteh sayang, sebelum kita doa bersama, kita doakan beberapa saudari kita yang sedang sakit. Di antara ada yang menitipkan di sini ada Ibu Hajah Sumiati yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Dan semua saudari kita, saudara kita, sahabat kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan insya Allah di bulan Ramadan yang mulia ini Allah muliakan hidup kita, Allah angkat derajat kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah berkahi dan Allah tambahkan rezeki kita. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangi kami semua ya Allah dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini kami mohon ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami dengan bulan Ramadan, kecuali saat Ramadan ini Engkau hapuskan dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kami dengan bulan Ramadan, kecuali di bulan Ramadan ini Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Ya Allah, kami takut dengan siksa-Mu,
Kami takut dengan api neraka-Mu. Kami takut dengan azab-Mu. Kami takut ya Allah dengan hukuman dari-Mu karena dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Maka ya Allah, kami mohon, jadikan ibadah puasa Ramadan kami ibadah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikan majlis ilmu kami pagi ini setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kami. Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Allah, maafkan mata kami sering melihat yang buruk. Maafkan mata kami sering memandang yang buruk. Maafkan mata kami sering memandang orang lain dengan rendah, sering menjatuhkan orang lain, sering menganggap remeh orang lain, sering melihat yang Kau haramkan. Maafkan mata ini ya Allah. Ya Allah, maafkan lisan ini sering berbohong, ingkar janji, fitnah, sumpah serapah, ghibah. Kami tidak tahu ya Allah berapa banyak aib orang lain yang sering kami bicarakan di belakang. Ya Allah, jangan hukum lisan ini karena sering berghibah. Maafkan ya Allah, bimbing lisan ini agar tidak ghibah lagi, agar tidak bohong lagi. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah menyentuh yang haram, pernah memegang yang haram, pernah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya untuk kami. Ya Allah, ampuni perut kami pernah makan minum yang haram. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ya Allah, di bulan Ramadan ini hapuskan dosa-dosa kami. Kaki kami, ya Allah, ampuni kaki kami sering melangkah ke tempat maksiat dibanding melangkah ke tempat yang baik. Kami takut ya Allah, langkah kaki kami ini yang sering melangkah ke tempat maksiat, nanti Engkau langkahkan kami ke dalam neraka-Mu. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Maafkan kami belum bisa membahagiakannya, belum bisa membalasnya, belum bisa mengangkat derajat orang tua kami ya Rabb. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, muliakan hidupnya, bahagiakan hari tuanya ya Rabb. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahi keluarga kami, berkahi rumah tangga kami. Ya Allah, jaga dan lindungi suami kami, lembutkan hatinya, perbaiki perilakunya, kuatkan tubuhnya, sehatkan badannya ya Allah. Anak-anak kami semua ya Allah, takdirkan menjadi anak soleh dan soleha ya Allah. Mampukan kami menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami semua ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah, di bulan Ramadan ini jadikan puasa kami puasa yang bisa menahan kebaikan kami ya Allah, menahan hawa nafsu kami, menahan keburukan kami ya Allah. Kami jadi tambah baik, tambah terjaga ya Allah, tidak maksiat lagi, tidak dosa lagi. Bimbing kami ya Allah. Kami tidak tahu apakah Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, sudah 5 hari ini kami melaksanakan puasa Ramadan, sampaikan kami selesai ya Allah, tuntas Ramadan tahun ini ya Allah.
Engkau terima semua amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, takdirkan Ramadan tahun ini kami semua mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Kami semua mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bunda silakan berpelukan kiri dan kanan bersalaman. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah ridha dengan kita semua dan insya Allah Allah berikan banyak kebaikan dan Allah perkenankan setiap kebaikan kita semua. Terima kasih Bunda sayang, sehat selalu. Semoga Allah ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari Ahilman, yang banyak kesalahan. Insya Allah ketemu lagi hari apa? Hari Selasa. Allahu fikum jazakum. Baik, Bunda sekalian, Masya Allah, Tabarakallah, bersyukur kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Betul apa betul? Allah izinkan kita untuk bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Ahilman, kenapa kita sangat beruntung bertemu dengan bulan Ramadan? Jawabannya adalah karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang setiap detak-detiknya mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal dilipat gandakan pahalanya, betul? Setiap doa dikabulkan doanya, betul? Setiap dosa dan kita merasa punya dosa, maka di saat itu Allah hapuskan dosa-dosa kita. Dan ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Maka di awal Ahilman teringat dengan satu kisah. Satu kali ada seorang sahabat bernama Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Beliau itu pernah bermimpi tentang dua orang. Bermimpi tentang dua orang. Dua orang ini dikisahkan, orang yang pertama ibadahnya rajin, wafatnya lebih duluan dalam keadaan syahid. Saya ulangi, orang pertama ibadahnya rajin, wafatnya lebih duluan dalam keadaan syahid. Ada orang yang kedua, ibadahnya biasa saja, wafatnya 1 tahun kemudian. Jadi hidupnya lebih lama 1 tahun kemudian, dan wafatnya dalam keadaan biasa saja, bukan dalam keadaan syahid. Ada berapa orang? 2. 1 ibadahnya rajin, wafatnya lebih duluan dalam keadaan syahid. Orang yang kedua hidupnya biasa saja, wafatnya 1 tahun kemudian dalam keadaan tidur atau biasa saja. Dalam mimpi Thalhah tentang dua orang itu, Thalhah kaget. Ternyata yang masuk surga duluan di antara dua orang itu kira-kira orang pertama atau orang kedua? Logika kita pasti akan jawab harusnya orang pertama. Kenapa Ahilman? Ya wajar, ibadahnya lebih rajin, wafatnya lebih duluan dalam keadaan syahid. Tapi dalam mimpinya Thalhah, ternyata yang masuk surga duluan bukan orang yang pertama, tapi orang yang kedua. Bahkan dikisahkan orang yang kedua ini bisa mengajak orang pertama untuk masuk surga. Berarti orang kedua yang hidupnya biasa saja, wafatnya 1 tahun kemudian dalam keadaan wafat biasa saja, ternyata masuk surga duluan. Maka singkat cerita, mimpinya Thalhah ini sampailah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Thalhah berceritalah tentang isi mimpinya. Kemudian beliau terheran-heran, terkaget-kaget, ya Rasulullah, kenapa ya? Kan harusnya orang pertama yang masuk surga duluan, ibadahnya lebih rajin,
wafatnya lebih duluan dalam keadaan syahid. Harusnya orang yang pertama yang masuk surga duluan. Tapi kenapa ya Rasulullah, di dalam mimpiku ternyata orang yang kedua yang masuk surga duluan? Maka Rasul kemudian menjawab, wahai Tolhah, apakah orang kedua itu diberikan oleh Allah kesempatan hidup 1 tahun kemudian? Iya ya Rasulullah. Apakah selama 1 tahun itu dia sempat bertemu dengan bulan Ramadan? Iya ya Rasulullah. Apakah selama Ramadan dia berpuasa? Iya ya Rasulullah. Apakah selama Ramadan dia baca Quran? Iya ya Rasulullah. Apakah selama Ramadan dia beramal soleh? Iya ya Rasulullah. Apakah selama Ramadan dia berbuat kebaikan? Iya ya Rasulullah. Perhatikan, sungguh amalan orang yang diberikan kesempatan bertemu Ramadan mampu mengalahkan orang yang wafat dalam keadaan syahid. Bahkan jaraknya antara langit dan bumi. Maksudnya apa? Orang yang diberikan kesempatan bertemu Ramadan adalah orang yang beruntung, yang Allah izinkan dia untuk bisa menemukan kebaikan dalam hidupnya. Betul? Pertanyaannya, kenapa Allah masih kasih kesempatan kita Ramadan, sedangkan ada di antara saudara kami, sahabat kami, teman kami yang telah kembali kepada Allah? Jawabannya mohon maaf, orang yang telah kembali kepada Allah boleh jadi amalnya sudah cukup, dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang masih diizinkan bertemu Ramadan tahun ini, karena 2 alasannya. Karena Allah tahu amal kita masih sedikit, masih kurang untuk kembali kepada Allah. Maka Allah berikan kesempatan kita bertemu Ramadan, agar dengan kesempatan Ramadan ini Allah berharap kepada kita agar memperbanyak amal bekal kita sebelum kita kembali kepada Allah. Atau yang kedua, karena Allah tahu dosa kita sangat banyak, sehingga Allah berikan kesempatan bertemu Ramadan kepada kita agar di sisa Ramadan ini kita banyak minta ampun, bertaubat kepada Allah atas semua dosa-dosa kita. Kira-kira Bunda, Teteh, sayang masuk kategori yang mana? Yang amalnya dikit apa dosanya banyak? Kalau AA dua-duanya, amalnya masih sedikit, dosanya banyak. Izin ya, kenapa Ahilman memulai dengan hadis ini atau cerita ini? Ahilman khawatir masih ada di antara kita yang bertemu Ramadan tapi kekhawatirannya masih khawatir dunia gitu. Masih khawatir rezeki, masih khawatir kue salju, masih khawatir nastarnya, masih khawatir baju lebarannya. Izin ya Bunda sayang, ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup dan ada yang tidak harus kita khawatirkan dalam hidup. Apa yang tidak perlu kita khawatirkan? Catat ya sayang Bunda, yang tidak perlu kita khawatirkan dalam hidup adalah sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Apa salah satunya? Rezeki. Rezeki itu sudah dijamin Bunda. Nanti dibuka di rumah ya, surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Perhatikan. Dan setiap makhluk yang melata pun dia hidup di muka bumi, lihat, selama dia hidup illa kecuali 'ala Allahi rizquha, dijamin oleh Allah rezekinya. Betul? Coba makhluk yang melata contohnya apa? Buaya, mereka Ahilman, buaya. Istighfar tuh Bunda, Ramadan meni iya mah buaya cenah buaya. Kalau buaya teuing atuh, coba yang dekat apa?
Ah? Orai, Mesir kena orai. Orai. Buaya, orai, terus yang deket apa? Cicak. Oke. Cicak ada rezekinya atau tidak? Oke. Cicak kerjanya di mana? Di dinding. Apa job desk-nya? Diam-diam merayap kan? Cicak, cicak, diam-diam. Terima kasih anak-anakku sekalian. Cicak di mana kerjanya? Di dinding. Apa pekerjaannya? Bukan merayap, diam-diam merayap ya. Kayak suami ibu diam-diam merayap kan? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Oke, pertanyaannya, cicak ada rezekinya atau tidak? Oke, cicak rezekinya apa? Nyamuk. Pertanyaannya, yang nyamperin cicak ke nyamuk apa nyamuk ke cicak? Saya kasih waktu 1 jam buat berdebat, silakan. Ini kubu yang cicak ke nyamuk, ini nyamuk ke cicak. Tolong siapkan alasannya ya. Baik, yang jawab cicak ke nyamuk angkat tangan. Oke, yang jawab nyamuk ke cicak. Ini yang tidak menjawab ada masalah apa Besti ya? Cari cingwe. Dikasih pilihan ini. Yang kedua lain. Oh, Ahilman tahu. Yang tidak menjawab pasti memilih yang ketiga kan? Cicak dan nyamuk sama-sama bergerak, betul? Bergerak gak dua-duanya? Betul? Datang seekor, terus eta nyamuk datang, cicaknya diam atau bergerak? Awalnya diam-diam merayap, kemudian hap. Pertanyaannya, Bunda sayang, tahu nggak berapa kali hap yang dibutuhkan oleh cicak untuk mendapatkan satu nyamuk? Pernah Ahilman bahas ini nih, berapa kali hap yang dibutuhkan cicak untuk mendapatkan satu nyamuk? Berapa? 2. Ibu keluarga cicak begitu yakin dengan jawabannya? 2 Ustadz. Izin ya Bunda sayang, ada penelitian ternyata cicak itu membutuhkan minimal 80 kali hap untuk mendapatkan satu nyamuk. Kalau nggak percaya, nanti malam Bunda perhatikan. Bunda teliti dengan seksama, Bunda analisa apakah betul atau tidak. Ternyata butuh berapa kali hap? Minimal 80 kali. Pertanyaannya, kenapa cicak bisa berkali-kali bertahan dalam hapnya? Berkali-kali bertahan untuk terus hap hanya mendapatkan satu nyamuk. Jawabannya, karena cicak yakin rizki dijamin sama siapa? Pertanyaannya, cicak aja yakin, masa suami ibu nggak yakin? Cicak aja yakin, masa kita nggak yakin? Betul? Maka punten izin ya Bunda sayang, jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Apa salah satunya? Rezeki. Bahkan kata Nabi, salah seorang di antara kamu tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan wafat kecuali Allah jamin rezekinya. Betul? Maka Bunda nggak usah khawatir. Nanti gimana ya rezeki saya? Nggak usah. Bunda sekarang aja begini dapat rezeki dari Allah, betul? Tapi ingat konsep yang kedua, walaupun rezeki sudah dijamin, konsep yang kedua, rezeki harus dijemput. Apa yang kedua?